gitu untuk memahami kognitif atau materi-materi fisika, tapi ternyata pas di lapangan kita terkadang suka nervous gitu, penguasaan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat fisika dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di Visipod Fisika Podcast. Episode 3 dengan host yang berbeda pada kali ini, yaitu dengan saya Dede Padli dan rekan saya Hoirudin yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Oke, sobat fisika, dengan energi yang penuh semangat dan penuh keceriaan ini, Jangan lupa siapkan cemilan favorit kalian dan duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai. pada podcast kali ini kita akan mengutip judul Membangun jembatan antara ilmu dan praktik. Oke, langsung aja yuk kita mulai penjelajahan kali ini. Nah, di depan kita kali ini udah ada narasumber nih yang sesuai dengan tema kita pada kali ini. Seorang ahli fisika yang saat ini menjadi seorang tenaga pendidik di SMA Bina Raga Jakarta. Bina Dharma Jakarta, maaf. Sekaligus sebagai alumni kita, alumni pendidikan fisika FKIP UHAMKA, yaitu Abang Ahmad Aldi MPD. Boleh tepuk tangannya. Selamat pagi nih untuk Bang Aldi. Gimana nih Bang kabarnya? Saya ucapkan ya selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah sehat ya. Bang. Yuk langsung aja kita cari tahu nih tentang Bang Aldi. Gimana membangun jembatan antara ilmu dan karir. Fun fact nih guys, hobi Bang Aldi itu yaitu membaca buku sains. Dan fiksi ya, yang dimana nantinya itu bukunya itu akan Bang Aldi menjadi referensi Bang Aldi sendiri ya untuk menulis. Apa betul Bang? Ya betul. Oh, gimana tuh Bang? Oke, sedikit dulu nih perkenalan dulu ya. Iya. Oke, untuk lebih asik. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Aldi. Saya lulusan fisika ya, masuknya tahun 2015, lulusnya tahun 2019. Nah kebetulan saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada Himavi ya tahun 2023-2024 yang sudah mengundang saya untuk berbicara di sini dengan temanya membangun jembatan antara ilmu dan praktek ya. Jadi itu tema yang cukup menarik ya buat saya ya, karena ya kita sebagai seorang guru tahulah kita harus bisa mampu mengimplementasikan ilmu yang kita punya dan praktik, jadi agak relevan. Oke, untuk kembali ke pembahasannya tadi ya, nama saya Ahmad Aldi. Nah ya betul, hobi saya adalah membaca. Jadi membaca itu bukan sebenarnya buku sains juga, tapi ada banyak referensi buku. Sebenarnya saya suka baca bukunya tuh lebih ke arah trilogi sebetulnya ya. Ya, kayak mungkin kayak seperti Hunger Games, kalau suka pernah nonton Hunger Games. Nah genre-genrenya seperti itu. Saya suka buku-buku trilogi lah ya genre-nya. Nah betul, saya juga suka menulis. Jadi saat waktu kuliah sebenarnya saya sedikit-sedikit juga sudah mulai menulis ya, seperti jurnal atau referensi yang lain gitu, yang ternyata ilmu itu berguna, yang nanti akan saya aplikasikan ke dalam kelas proses pembelajaran. Dan juga kebetulan saya pemegang ekskul ya, jadi di KIR itu anak-anaknya tuh saya latih bagaimana menulis. Jadi kebetulan anak-anak kami tuh di sekolah kami di SMA Bina Dharma itu sendiri, anak-anaknya sudah mulai belajar nulis. Jadi mereka udah pernah menulis jurnal dan sudah pernah submit. Wow, gitu, ya. biasa. Iya, jadi Menarik sekali ya untuk abang kali ini, di mana abang mempunyai hobi yang ibaratnya luar biasa sekali nih, ilmunya juga abang aplikasiin ke murid-murid abang. Nah, apa sih yang membuat abang ini tertarik untuk dengan buku sains tadi? Oke, kenapa saya tertarik membaca buku gitu ya? Iya, Jadi pertanyaannya buku gitu sains. ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya membaca buku itu sudah saya lakukan dari zaman kecil ya, maksudnya dari SD kita baca kayak komik dulu ya kan, kemudian cerpen-cerpen. Nah, kemudian lama-kelamaan saya waktu SMA saya mulai tertarik dengan fisika. Nah, kemudian saya sering membaca
buku-buku fisika, buku-buku lain. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku itu sebenarnya kita seperti bereksperience. Jadi kita tuh kayak terjun langsung ke dalam story dari cerita itu sendiri. Kemudian kita laksanakan, ternyata di situ kita banyak menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi saya rasa kenapa saya suka membaca buku, karena ilmu yang saya dapatkan itu banyak dari membaca buku. Nah, kegiatan membaca buku ini juga masih saya teruskan gitu, karena saya punya program dulu ketika lagi kuliah ya. Jadi saya punya taman baca dulu, kolaborasi antara fisika dengan saya, masih sampai sekarang kayak KKN itu saya masih suka ini sumbang semua buku yang saya punya gitu. Oke, lanjut. Abang juga kan menjadikan hobi membaca ini jadi referensi menulis. Nah, boleh kasih tahu gak Bang salah satu karya atau contoh tulisan yang pernah Abang buat gitu? Oke, yang contoh tulisannya ini saya kaitkan aja ya, yang berguna untuk kita sebagai seorang guru. Itu saya menulis PTK. Jadi PTK tuh hampir-hampir mirip dengan skripsi ya, tapi beda-beda sedikit, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, PTK itu saya buat selama 2 siklus, artinya dua kali penelitian riset gitu ya, yang kemudian saya publish ke jurnal Omega UHAMKA. Mungkin kalau kalian explore jurnal Omega lagi, kalian search nama saya Ahmad Aldi, mungkin nanti kalian akan ketemu gitu. Ya kebetulan waktu itu kita pernah bawa orang juga, dan ada juga jurnal Bang Aldi di Omega itu. Nah, kayaknya luar biasa banget nih narasumber kita kali ini dengan hobinya yang suka sekali membaca, apalagi bacanya itu bukan sembarang baca sains. Baca sains kan jarang banget tuh orang buat baca sains. Betul. Mungkin langsung aja ya untuk kita langsung ke pertanyaan yang akan kita bahas nih pada judul kita kali ini. Boleh? Pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama ya Bang. Kenapa tantangan utama yang dihadapi dalam Abang tuh di dunia pendidikan? Oke, tantangan utama ketika menjadi seorang guru gitu ya. Jadi tantangan pertama dari seorang guru itu adalah, mungkin ada banyak, tapi yang pertama itu mungkin tips dari saya buat kalian juga, yaitu adalah penguasaan kelas sih sebenarnya. Jadi terkadang mungkin kita mampu gitu untuk memahami kognitif atau materi-materi fisika, tapi ternyata pas di lapangan kita terkadang suka nervous gitu. Penguasaan kelas. Kenapa penguasaan kelas itu dikatakan sulit gitu ya? Kenapa? Karena di dalam kelas itu, contohnya di kelas fisika UHAMKA ada 36 peserta didik gitu ya, 36 peserta didik gitu. Berarti kan ada 36 karakter. Ya kan ya. Berarti ada 36 karakter, ada 36 gaya belajar, ada kegemarannya berbeda-beda tentu ya kan. Jadi itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kita tuh, bagaimana nih cara kita untuk mengolah kelas agar mereka tuh lebih kondusif, atau mereka tuh bisa ikut langsung gitu, atau bisa memahami apa yang materi yang Pak Aldi sampaikan contohnya kepada mereka. Jadi itu salah satunya penguasaan kelas. Yang kedua adalah kesulitannya tuh keterbatasan ya. Keterbatasan itu bisa timbul dari ini. Jadi contohnya kalau kita mau praktik nih sesuai dengan ininya, terkadang nggak semua sekolah tuh lengkap gitu. Kan, atau prakteknya. Jadi itu juga jadi salah satu tantangan buat kita, gimana cara pembuktian materi yang akan kita ajar gitu. Oh ya, kayak gimana ya? Kita juga kayak yang di kelas dengan, jangankan Abang sebagai tenaga pendidik ya, kita sebagai mahasiswa pun dengan berbeda karakter dari teman-teman kita, untuk menyocokkan kita dengan mereka tuh cukup struggle juga ya, buat butuh adaptasi juga tentunya ya Bang. Apalagi Abang nih sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk dengan karakter yang berbeda-beda tadi nih Bang, cara untuk Abang menyampaikan materi demi materi untuk bisa menarik dan muridnya ini paham tuh gimana cara Bang? Oke, ini kita akan berkaitan langsung dengan yang namanya kurikulum ya. Jadi sekarang ini kan kita kenal dengan sebutan kurikulum merdeka ya. Jadi di kurikulum merdeka itu, di awal pertemuan itu kita kan punya namanya asesmen diagnostik non kognitif gitu. Jadi guru bersama guru BK bekerja sama gitu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik itu seperti apa gitu. Terus juga keadaan atau kondisi secara psikis peserta didik saat menghadapi pembelajaran itu seperti apa, yang nantinya itu akan
mereferensikan saya sebagai seorang guru untuk menentukan model atau pembelajaran apa yang akan saya laksanakan nanti di kelas gitu, sehingga pembelajaran itu nanti bisa jadi menarik gitu, dan tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Seperti itu sih. Dan mungkin sedikit kalaupun capaian yang harus kita capai itu harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Iya, jadi nanti kan ada yang namanya modul ya. Iya, modul. Kalau kurikulum Merdeka tuh modul. Di situ ada TP, ada CP, ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Jadi yang kita buat itu akan menjadikan referensi buat kita gitu, nanti apa aja target yang mau kita capai ketika kita melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas gitu. Walah, informasi nih buat kita, apalagi kita ya calon guru. Terus tadi kan tentang kurikulum ya. Terus pasti kan ada strategi untuk membangun jembatan ilmu dengan praktik ini kan, agar adanya keterhubungan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara abang tuh untuk strategi di tenaga pendidik atau di saat ngajar gitu? Kan karena karakternya kan berbeda semua. Oke, jadi strategi yang saya lakukan ketika agar pembelajaran itu bisa tercapai dengan efektif itu pertama adalah kita menganalisis dulu materinya. Ya, misalnya contohnya kan kalau kita balik lagi ke flashback kelas 10 ini kan, kelas 10 kan materinya ya mungkin bab 1 masih pengukuran sama kayak kita dulu, tapi kan bab 2-nya nanti udah pemanasan global dan beda lagi. Sebenarnya kita harus analisis materinya dulu, kemudian kita cari dulu implikasinya atau praktik nyatanya itu seperti apa. Kalaupun nanti dia ternyata tidak bisa dengan menggunakan alat, maka guru harus mampu menemukan media pembelajaran apa yang tepat agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara efektif sebenarnya. Jadi mungkin bisa jadi dengan video kalau nanti alatnya nggak lengkap nanti, atau mungkin bisa menggunakan praktik kalau dirasa alat-alat praktik itu memumpuni gitu, baru nanti. Nah dari situ nanti guru di terakhir harus melakukan menarik kesimpulan. Jadi apakah kaitan materinya dengan praktiknya yang nanti kita tahu esensi dari materi itu nanti akan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi nanti tidak ada kata bagi peserta didik bilang kalau misalnya nanti buat apa belajar ini, kan seringnya ini buat apa kegunaan di kehidupan sehari-harinya apa. Nah itu akan menjadi tantangan buat kita guru. Nah, dengan menerapkan strategi yang seperti tadi, mungkin itu akan sangat benar-benar berguna gitu untuk peserta didik gitu ya, memahami materi yang akan kita ajarkan gitu, seperti itu sih. Oke, wow. Kan tadi kita udah bahas nih mengenai abang sendiri di dunia pendidikan. Kalau kita mengulas nih, kan abang lulusan 2019 ya. Nah, dengan abang lulusan 2019 ini, yang saya mau tanyakan terkait abang sendiri, cara abang mengembangkan diri abang nih supaya lulus dengan baik tepat waktu, dan ilmu yang abang dapat juga di pendidikan fisika ini bisa abang ibaratnya aplikasikan yang relate dengan dunia kehidupan sehari-hari atau abang adaptasikan dalam dunia kerja saat ini. Oke, berarti kan pertanyaannya itu tentang ini ya, bagaimana bisa lulus tepat waktu gitu ya. Dan mungkin adaptasi abang antara ilmu ya dengan dunia kerja. Gitu. Jadi gini, mungkin pertama adalah kita harus memaknai makna kita sebagai seorang mahasiswa. Artinya adalah kita harus paham dulu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa tentu pasti ada beban-beban atau tugas-tugas yang nantinya akan kita laksanakan sebenarnya. Dan sebenarnya kita jangan sampai menganggap bahwa beban itu nanti akan menyulitkan kita gitu. Tapi sebenarnya anggap aja itu sebagai suatu experience yang baru gitu buat kita. Artinya adalah kita di sini belajar gitu, belajar dengan dewasa, dengan penuh tanggung jawab, selesaikan semuanya, dan nanti ya insya Allah gitu kita bisa selesai tepat waktu gitu. Yang penting kita komitmen sama diri kita sendiri bahwa pasti semua orang di sini pun punya kesibukan sebenarnya. Mungkin kalian harus hima, habis itu juga harus
kuliah gitu ya kan. Orang tua mungkin di rumah taunya tanggung jawabnya adalah dia maunya kalian cepet-cepet lulus gitu ya kan, benar kan? Berarti kan Iya. kita harus bisa membagi waktu kita juga sebenarnya, membagi waktu kita, tanggung jawab kita agar kita tuh bisa selesai cepat. Dan untuk mungkin ada banyak materi gitu ya yang kita dapatkan selama proses kuliah, sebenarnya itu ada impactnya langsung gitu ke nanti ketika kalian sedang bekerja gitu. Jadi tentu kalian harus menganalisis dalam-dalam gitu materi-materi apa saja yang kalian dapat di kuliah. Nanti tentu itu nanti akan berguna gitu ke dalam proses ketika kalian jadi guru atau proses pembelajaran. Contohnya kalau kalian belajar evaluasi, kan nanti ada mata kuliah evaluasi atau gimana, itu nanti juga akan kepake ketika kalian menjadi guru gitu. Jadi kalian paham dasar untuk mengevaluasi itu seperti apa gitu sih dari saya. Apa sih pengalaman yang tentunya bisa membuat mata kita bisa melihat nih bagaimana proses abang lulus dengan baik dan tepat waktu juga. Oke, tadi kan udah soal pengembangan diri dengan lulus dengan cepat ya. Terus menurut abang nih, pandangan abang terkait ilmu dan praktik itu kan harus ada berkaitannya. Itu pengaplikasiannya dalam kehidupan kayak gimana tuh bang? Jadi gini, mungkin simple ya, semua orang basicnya, dasarnya itu adalah sebenarnya kalau kita belajar filsafat ya, TSAF, teknologi, sains, dan ilmu itu sebenarnya kan saling berkaitan gitu. Basic lagi, balik lagi kan ketika kalian belajar sains itu bukan omongan belaka, tapi sains itu adalah wujud suatu cabang keilmuan yang diwujudkan dengan sebuah pembuktian, benar nggak? Iya. Nah, jadi agar sains itu nyata atau bisa diterima dengan banyak orang, tentu kan perlu pembuktian. Jadi kalau kalian menjelaskan fisika hanya sekedar ilmu tanpa ada praktik, tentu nanti untuk anak-anak peserta didik itu bagaimana dia bisa menciptakan sarana berpikir ilmiahnya itu seperti apa kalau kalian nggak ada praktiknya gitu. Tentu penting lah ada kaitannya. Fisika tuh harus praktik sebenarnya, sesimpel mungkin harus praktik. Kenapa? Karena sains itu butuh pembuktian. Basicnya kalau kita balik lagi, kalau kita belajar filsafat sebenarnya ya sama seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu gitu. Jadi di fisika ini tentu kita tidak hanya membicarakan tentang teori saja dan harus ada praktik-praktiknya ya bang, yang tentunya relevan dan bersifat ilmiah pastinya. Nah terkait dengan ilmu dan praktik ini kan sangat berkaitan yang abang tadi sudah jelaskan. Kemudian ada nggak sih perbedaan antara keduanya, antara ilmu ini yang kita dapatkan dengan praktik yang nanti akan kita rasakan di dunia nyata? Mungkin ini pertanyaannya konteksnya tentang fisikanya sendiri atau tentang pendidikan di lapangannya nih? Tentang gitu. Kalau tentang fisikanya sendiri, tentu itu sangat berkaitan dong. Kenapa? Karena sains itu kan tadi seperti yang tadi Pak Aldi bilang gitu ya, bahwa sains itu butuh pembuktian kan sebenarnya gitu. Nah, ya tentu praktik itu sangat menopang gitu agar ilmu yang disampaikan itu akan terasa lebih nyata gitu. Nah, kemudian kalau tentang mengajarnya nih misalnya, ya tetap keduanya juga tetap butuh kaitannya gitu. Apa yang kita dapatkan ketika kita belajar fisika, tentu materi-materi fisika yang telah kita kuasai sebenarnya itu kan tertuang di dalam kurikulum ajar gitu ya, atau materi-materinya itu tertuang dalam buku ajar atau buku pedoman yang kita pakai. Tentu juga sama, sangat berguna gitu keduanya. Jadi ya sangat-sangat berkaitan gitu. Jadi kalau pembedanya tuh dirasa tuh yang nggak ada, karena kedua-duanya itu kan saling mensupport gitu ya. Berkata seperti kayak ada suatu sistem yang saling support gitu. Oke, lanjut ya bang pertanyaannya. Berapa banyak hal yang dipelajari dalam perkuliahan yang relate dengan dan berguna dalam kehidupan atau di dunia kerja? Oke, kalau ditanya berapa banyak sebenarnya bukan jumlah hitungan kali. Jadi semua materi yang kita dapat di perkuliahan tentu itu kepake juga ketika kita belajar atau praktik langsung lapangan ketika kita bekerja. Contohnya untuk materi kefisikaannya sendiri gitu ya. Tentu materi-materi fisika yang kita dapat di kuliah kan lebih dalam sebenarnya daripada
kita ngajar di lapangan yang mungkin sekedar kulit-kulitnya aja, atau mungkin ketika kalian belajar Fisdas 1, Fisdas 2, sebenarnya itu juga sudah cukup untuk kalau kalian bisa buat mengajar SMA gitu ya, karena sekarang ada tambahan baru kurikulum Merdeka, mungkin ada IPBA, mungkin materi IPBA yang juga sebenarnya relate ya buat materi SMA. Jadi baik kependidikannya, materi tentang pendidikannya, baik materi tentang fisikanya itu sama-sama relate. Jadi mungkin bukan berapa banyak, mungkin semuanya kalau menurut saya gitu. Banyak, berarti banyak banget yang bakal kita pelajari di pendidikan fisika ini ya tentu. Oke, tadi banyak banget pertanyaan ya yang udah jawaban yang udah disampaikan oleh Bang Aldi sendiri. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih dari teman-teman fisika, sobat fisika yang sudah mengirimkan pertanyaan dari Q&A yang di-share di IG story IG kita. Nah, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya itu, nah, pendidikan fisika itu bisa jadi apa? Tuh, boleh Bang dijawab. Oke, kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin kalau kita buka brosur UHAMKA ya pasti ada tulisannya ya, lulusan capaian lulusannya itu seperti apa. Tapi basic ini pengalaman pribadi dari saya aja ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengambil jurusan pendidikan fisika. Sebenarnya contohnya saya pertama kali karir itu saya sebagai seorang laboran sebenarnya di sekolah swasta yang ada di Lubang Buaya. Jadi saya waktu semester 3, waktu magang pertama itu saya langsung ditawari kerja untuk menjadi sebuah laboran sebenarnya waktu itu. Lanjut selama 1 semester, naik ke semester 4 itu, kemudian saya naik jadi guru. Sebenarnya saya ngajar jadi guru itu dari semester 4 sampai sekarang gitu. Berarti udah kurang lebih 7 tahun sebenarnya saya jadi guru itu. Walaupun lulus 2019, jadi experience-nya agak-agak lumayan. Karena di umur itu saya sudah pernah ngawas ujian nasional, dulu masih ada ujian nasional. Nah kemudian selain itu kan berarti tadi laboran, ini guru. Ya bisa jadi ini pengelola pembelajaran, kayak kalau kalian punya bimbel, kebetulan saya juga punya bimbel namanya Al Education, mungkin bisa dicari di Google atau apa, itu bimbel yang saya buat dari mungkin nama sekarang itu kan Al Education 10, berarti udah 10 tahun berarti bimbel saya. Jadi saya bukannya waktu SMA. Nah yang terakhir bisa jadi dosen sebenarnya. Jadi ada 2 kakak kelas saya yang duluan sudah menjadi dosen swasta ya di salah satu kampus swasta. Nah kebetulan nanti saya juga menyusul, jadi tahun ini adalah tahun terakhir saya juga jadi guru fisika di SMA, karena sebentar lagi juga saya akan pindah tugas ke Padang, Universitas Negeri Padang. Jadi ya, saya jadi dosen administrasi pendidikan. Jadi agak menyimpang sedikit dari fisikanya, tapi tapi sama-sama pendidikan, dan ya tetap walaupun seperti itu juga saya sangat menyukai fisika gitu. Saya tetap akan belajar walaupun nanti bukan menjadi dosen fisika gitu, tapi ilmu itu kayaknya nggak ada yang hangus ya. Berarti tentu untuk ilmu itu kan berkembang, jadi untuk menambah pengetahuan saya ya nextnya ke depannya saya akan tetap belajar fisika gitu. Dan pesan-pesan buat adik-adik semuanya mungkin yang ngelihat podcast ini atau semuanya nanti akan menonton ini gitu ya, tolong pelajari dalam-dalam materi fisika seperti apa, terus juga tolong benar-benar belajar tentang teori pendidikan, karena itu nanti akan kepake sekali gitu ya. Jadi kalau kita jadi guru, ingat tugas guru itu satu, yaitu menumbuhkan atau usaha sadar menumbuhkan sebuah potensi yang ada pada peserta didik. Jadi potensi itu tidak hanya didapat dari pengetahuan kognitif saja, ya kan? Ada afektif atau dan lain-lain, ada banyak gitu. Jadi tentu dengan kita mengajar fisika cuma hanya fisika saja, sebenarnya apakah itu akan menemukan potensi peserta didik? Tentu tidak. Pasti ada banyak proses yang akan dialami oleh peserta didik gitu ya. Jadi tentu kita jangan sampai terpaku bahwa penguasaan fisika kita tinggi, tapi kita lupa sadar bahwa tujuan kita sebagai guru adalah menumbuhkan potensi yang ada di peserta didik. Jadi tidak hanya dengan kognitif saja, jadi banyak hal gitu. Jadi itu pesan saya buat mungkin nanti adik-adiknya yang akan menjadi guru fisika selanjutnya, seperti itu sih.
Oke, tuh teman-teman Dengan banyak itu. banget tuh. Tips dan triknya dari Dan Bang Aldi. ya, dan lulusan tadi udah diulas ya, lulusan fisika itu bisa jadi apa aja, udah ada jadi laboran, jadi Guru pasti. ya guru pasti, dosen pasti. Dosen, insya Allah. Insya Allah, dan administrasi juga bisa, dan ada juga ya yang banyak pokoknya dong lulusan dari pendidikan fisika ini yang udah kayaknya menjadi orang-orang hebat tentunya. Oke, itu seru banget ya pembahasan kita di hari ini dan sudah tercerahkan banget nih tentang membangun jembatan antara ilmu dan praktik. Mungkin banyak tahu juga nih dengan dunia fisika itu kayak gimana, dunia pendidikan fisika itu kayak gimana. Oke, udah berbincang lama banget nih kita di sini, udah gak kerasa nih, udah kita di penghujung acara aja, yang artinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bang Aldi yang sudah bersedia nih membagi waktunya. Mungkin ada kesibukan lain tapi masih menyempatkan untuk ikut podcast ini. Dan tak lupa kami ucapkan kepada teman-teman sobat-sobat fisika semuanya yang berpartisipasi dalam menyampaikan pertanyaan dan aspirasi-aspirasi yang teman-teman tulis di komen. Semoga dengan adanya podcast kali ini dapat membawa pencerahan teman-teman, pemahaman kita bersama terbuka lagi, terutama di dunia fisika ini. Oh iya, jangan lupa untuk follow IG Himafi dengan username @himafi dan subscribe YouTube Himafi Wamka karena akan ada info-info yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Betul, pokoknya jangan lupa di follow, dan boleh follow IG Kak Aldi. Oke. Apa namanya? Aduh, kalau IG kayaknya boleh deh. Boleh. @mathscience_2196. Mungkin TikTok mau lihat proses pembelajaran saya. Oh, ada suka juga TikTok. upload. Ada. Oke, di sini nih. Nanti di Sini. TikToknya di sini. Oke. Di follow ya teman-teman. Baik, saya Dede Padli dan rekan saya. Hoirudin. Kami selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membersamai kita menonton, dan jangan lupa terus dukung Fisika Podcast. Akhirul kalam, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.